Oke guys ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku ya. Sekarang gelap-gelapan. Pengen bener-bener suasana tenang ya, senyaman mungkin. Oke, ini untuk energi yang aku rasakan untuk bulan Mei ya, untuk zodiak Aquarius. Wah, ini sebetulnya tentang bagaimana meningkatkan kualitas diri kita sendiri ya, secara utuh. Ada sesuatu hal yang menutupi jendela hatinya kamu di sini. Mudah-mudahan terbuka di sini ya dengan sesuatu hal yang sifatnya itu biasa-biasa aja tapi kok bisa luar biasa gitu ya. Ya, nggak terlalu gelap juga nggak terlalu redup. Oke, kayak gitu ya. Nah, gitu. Baiklah, ini tentang masa-masa di mana kamu pernah merasakan kebahagiaan, kebangkitan. Kita lihat dulu tuh kamu tuh gimana sih cara mengatasi hidup kamu kalau kamu lagi dalam kesulitan ya. Di sini ada the high priestess. Kamu adalah orang yang punya keyakinan atas apa yang pernah semesta berikan. Jadi pada saat dalam posisi tertentu ya, dalam hal-hal yang sifatnya terdesak itu kamu tuh punya cara sendiri. Boleh nggak Marisa mengingatkan kamu bagaimana kamu dulu bertahan dalam situasi itu? Banyak loh intuisi-intuisi kamu yang Tuhan berikan ke kamu dan sempat juga kamu tulis di buku ya. Ada loh kekuatan supernatural dalam diri kamu ketika ada the high priestess, berarti kamu ini yang nonton video ini, kamu tuh punya kekuatan daya supernatural. Kamu punya kekuatan di dalam diri kamu ya. Kamu ada sesuatu yang kamu miliki. Karena ini doa-doa kamu, apapun tentang sesuatu hal kayak kerejekian tuh, kamu tuh cuma berdoa kayak gini dan yakin pasrah kepada Allah gitu. Terus Allah itu memberikan cara untuk supaya kamu tuh melakukan sesuatu dan kamu tuh ngejalanin itu dan itu tuh yang menjadikan kamu tuh masih bertahan sampai hari ini. Semesta tuh banyak cara ke kamu. Kayak Marisa semprot parfum untuk membebaskan energi negatif. Kadang kalau seandainya kita lagi di cafe gitu, lagi diskusi ya sama klien gitu, tiba-tiba energi negatif tuh datang kayak si klien tuh nggak boleh bangkit, nggak boleh sembuh gitu. Terus aku semprot kursi yang kosong itu dia menjauh. Jadi mohon maaf tadi sempat semprotin mejanya aku di sini supaya apa kalian itu wangi lah nama kamu gitu, nama usaha kamu tuh wangi kembali menjadi ramai gitu, banyak pembelinya, peminatnya. Jadi penting banget sih ya, parfum itu untuk ruangan satu, untuk yang kamu pakai satu. Ya bolehlah pakai yang mana aja yang kamu suka. Ya. Ya mudah-mudahan juga bisa menambah. Marisa tuh mau ngambil kartu yang mana juga dikasih tahu sama semesta ini, sama energi. Ya di sini ada the well of earth. Ketika kita mempelajari sesuatu hal, masalah dan keluar dari masalah itu artinya roda itu berputar. Jadi ketika ada perubahan energi, ketika ada konflik atau sesuatu hal yang itu tuh bukan keinginan manusia loh. Semesta itu mencetak seseorang itu dengan cara yang kadang di luar dari akal dan pikiran manusia. Sama seperti halnya waktu aku bawa motor tersesat nggak tahu di mana dan aku tuh tengah-tengah banjir nggak tahu belok kemana, akhirnya aku ke suatu kampung yang bebas banjir dan di situ jauh kampungnya tapi motor aku selamat, sedangkan motor-motor orang-orang lain itu udah pada mati karena terendam sepaha gitu, sepaha gitu. Ya nggak bisa maksain juga gitu. Tiba-tiba beli rokok dulu aku itu kemarin itu waktu malam minggu itu beli rokok dulu sama kopi di mana gitu. Aku nyari warung gitu ya. Karena lagi hujan juga biar aku nggak usah turun lagi gitu.
Langsung pulang udah ada rokok, udah ada kopi, udah ada makanan gitu untuk aku bawa pulang. Dan itu aku tuh nggak tahu kemana, ngeliling terus sampai di tempat di mana pusat kota dan aku bebas dari banjir. Jadi semesta itu membawa kamu, bukan kamu yang bawa semesta, tapi kamu yang dibawa sama semesta. Jadi semesta punya rencana lain untuk kamu. Aku sering kayak gitu di perjalanan, aku nggak tahu alamat. Kenapa aku jarang, aku nggak jadi ojek online gitu ya? Karena pasti bakal lambat. Aku nggak tahu di mana nih. Tapi ketika kita terlambat, kita di tempat yang tepat di depan rumah seseorang. Karena aku kerja tidak mengandalkan kepintaran, jujur. Karena aku nggak pintar, gitu. Aku mengandalkan batin. Karena aku banyak keterbatasan sih jujur ya. Aku tuh nggak bisa ngitung. Makanya yang bisa dagang. Kalau misalnya aku dagang, kalau nggak tega aku kasihin. Ya habis aja lah. Jadi aku nggak banyak cara untuk membuat aku kaya raya gitu. Nggak bisa. Jadi aku memberi lebih dari apa yang aku miliki dan aku mendapatkan hasil di esok hari. Seperti itu. Ya kalau seandainya dagang sayuran, daripada sayurannya di sini busuk, ya aku bagiin. Gitu. Cuman karena aku kalau lagi kerja kan banyak orang-orang yang konsultasi ya. Jadi nggak bisa itu kalau aku 12 jam tuh di warung. Jadi nggak bisa. Paling setengah jam di warung, setengah jam ya di spiritual. Karena kebanyakan aku menghasilkan rezeki di spiritual ya akhirnya apa yang aku hadapi itu untuk sampingan aja. Iya, seperti itu ya. Jadi banyak cara semesta itu memberikan rezeki dari hal apapun. Tapi memang ketika kita memberi dengan ikhlas tanpa minta balasan apapun, yaitu sumber kemakmuran. Jadi fokusnya di mana sih sumber kemakmurannya kamu? Misalnya sumber kemakmuran kamu tuh bertegur sapa, mencintai siapapun ya. Kalau aku tuh karena aku jarang ketemu banyak saudara atau teman, paling satu orang, dua orang aja dah ngap. Karena kan kita mereview semua tragedi, pikirannya kita tuh suka lali-lali ke masa lalu gitu. Bisa liatin dia ke masa depan tuh capek gitu. Ya. Jadi aku fokusnya apa yang membuat aku menghasilkan uang ya aku di situ. Mungkin teman-teman juga bisa mengambil cerita aku sedikit ya jalannya di mana sih uang masuk. Kamu bisa menghidupi keluarga kamu berarti di situ fokus. Dengan segala hambatan, dengan segala rintangan, kamu jangan putus asa aja kayak gitu ya. Akan ada peningkatan kualitas dan peningkatan eh, cara dalam menghadapi semesta. Aku menganggapnya semua semesta. Ya, semua kayak parfum, ya, parfum-parfum aku, barang-barang properti aku yang aku pakai dengan kesederhanaan meja tarot aku yang paling sederhana coba kalian lihat dari tarot-tarot yang lain. Ini yang cuman tarot apa adanya banget gitu. Ya, karena ini kan hanya pesan. Nah, kita tidak begitu mengagung-agungkan sesuatu karena di sini mereka hanya teman aku ya kayak helm, bensin, rokok, kopi semua tuh teman-teman kita yang menemani kita dalam hidup. Tadi pagi-pagi aku bangun tidur, intuisi aku jalan. Sekarang kalau intuisi jalan aku langsung ceritain kalau kayak gini, aku tuh tidak mengharapkan dilahirkan ke dunia ini. Tapi Allah memberikan aku hidup. Jadi ketika ada kehidupan, ada napas yang Allah titipkan untuk aku napas gitu. Berarti ada rencana apa yang sebetulnya sedang Allah rencanakan untuk aku gitu. Termasuk untuk kalian semua. Kita fokus dengan rencananya Allah. Dan kita nggak terlalu fokus dengan rencana pribadi. Jujur kalau aku bikin rencana tuh gagal terus. Karena jarang aku berhasil. Jadi ketika aku sudah mentok banget, baru aku pasrahin. Jadi aku tuh jarang pasrah sebelum berusaha. Kalau udah berusaha udah babak belur nih.
baru pasrah. Karena udah bebas gitu. Ya, aku pikir sih gini, aku tuh gagal ya. Gagal terus. Apa-apa gagal gitu. Kegagalan adalah bagian dari proses. Karena aku berjuang, makanya aku gagal. Ketika aku berhasil karena aku berjuang dari kegagalan, bangkit dari kegagalan. Kalau nggak gagal, nggak ngapa-ngapain banget, nggak ada judul gagal. Orang kagak ngapa-ngapain kok bisa gagal. Aku kalau gagal seneng, berarti di situ aku harus berubah lagi, melakukan sebuah inovasi yang membuat hidup lebih nyata. Tadi aku di jalan aku lihat the real of the life is your choice. Baju anak SMP. Ya, gitu sekarang adalah dunia nyata. Kita tuh hidup di dunia nyata. Rezeki itu nyata, segalanya nyata. Gak mungkin si Allah gak ngasih rezeki, gak mungkin Allah gak ngasih perubahan. Wong kita bergerak. Semesta akan gerak, ikut gerak sama dengan gerakan kamu. Ya, berhenti marah, berhenti mengutuk orang-orang yang udah nyakitin kita, atau mengingat-ingat apa yang pernah mereka ucapkan, kutukan-kutukan mereka kepada kita, kita langsung minta kepada Allah dah ya. Bebaskan dari energi negatif hari ini sampai selamanya. Oke. Kemarin aku sempat lihat Persib ya di jalan Pasteur, di atas jalan layang gitu. Aku turun ke bawah karena aku tuh kalau kebanyakan orang sebanyak itu anak-anak ya pada konvoy terus bawa bendera-bendera dan aku pusing. Nah, aku ke pinggir nih. Di pinggir aku smoking dulu gitu. Waduh, pusing banget ya. Aku nggak ada korek, aku pinjam korek. Pas pinjam korek, pas ngerokok lagi ada seseorang, dia lagi pegang-pegang bendera Persib. Ternyata itu tetangga aku dari kecil, itu anak aku yang di situ tahu banget tuh bayinya lah. Ya, itu kan kita udah hampir setahun nggak ketemu. Aku di situ nongkrong sama dia 10 menit ngabisin rokok. Jadi kalau dalam dunia akal dan pikiran, kita nggak mungkin kok bisa nemuin ini anak gitu, sepupu aku. Itu tuh anak teman aku yang udah aku anggap sebagai anak sepupu lah atau sudah jadi anak aku gitu ya. Karena aku tahu bayinya. Dan aku tuh berpikir di sana, ini emang nggak ada yang kebetulan, semua udah diatur. Bisa aja sih aku di mana gitu berhentinya ya, nggak di situ. Ya, kayak gitu. Bilang, "Ibu, ya Allah, kamu kenapa bisa di sini? Ibu lagi ngapain?" Ya lagi berhenti karena ada motor banyak. Ibu pusing kalau banyak orang gitu. Pusing banget sampai enak nggak bisa bawa motor lagi. Harus diem dulu, tenangin dulu baru aku ngerokok dulu lah di pinggir jalan gitu. Sambil masih aku duduk di motor. Jadi aku berpikir di situ bahwa semua itu bener-bener emang orang ngomong gak ada yang kebetulan, gak ada yang kebetulan gitu. Aku sendiri pun suka merasakan hal itu. Tapi yang malam tadi tuh bener-bener ya. Beneran deh. Semua gak ada yang kebetulan. Dan emang semua sudah ada jatah. Dan aku gak ngerti gitu. Dimana sih letak kesalahan kita itu yang terlalu banyak ini kadang kita selalu merencanakan sesuatu hal yang kadang-kadang kita terlalu maksimal. Kita nggak tahu di atas rencana ada rencana lain. Seperti itu. Jadi uh, kita ada di mana itu udah semua sudah rencananya Allah gitu. Dan itu emang benar-benar kejadian malam tadi tuh aku nggak akan pernah bisa lupain di mana kita bisa ketemu dengan orang yang di sini kita kenal gitu. Padahal kita kalau nyari-nyari kan nggak mungkin bisa ketemu itu anak. Cuman dalam hati gitu, ini pasti eh, nggak kepikiran sih, nggak kepikiran kita akan ketemu di situ di tempat di mana dia lagi pegang bendera. Aku berhenti tanpa lihat kiri kanan, aku pinjem korek
orang yang lagi nongkrong gitu sambil masih di motoran gitu. Dan sampai saat ini aku berpikir bahwa eh, kita kadang-kadang suka lupa gitu bahwa semua itu kita tuh didampingi oleh semesta. Sama seperti ketika aku ngobrol sama kalian. Apapun yang aku baca itu tidak aku tuliskan dulu gitu. Emang semua tuh real, pure apa adanya banget. Semua tarot reader tuh mengalami dan melakukan hal ini juga, gitu ya. Dan di situ aku baru menyadari bahwa dunia itu indah banget ya. Kalau aku berpikir dan aku mencari sesuatunya aku nggak bisa, itu ada semesta di situ di balik setiap rencana kita. Ya, jadi beban-beban tentang ketakutan, kecemasan, rasa khawatir itu kadang berubah. Jadi aku memang setiap 2 hari sekali tuh pasti keluar mereview apa sih yang aku terima di perjalanan dalam kehidupan aku sehari-hari. Dan banyak banget di sini kepercayaan diri aku tuh tumbuh gitu kayak eh, sesuatu yang semesta itu mulai deket lagi ngobrol gitu secara eh, heart to heart ya. Yang kadang membuat kita mandek itu karena ada sesuatu yang kesel, energi kesel kayak em, menunggu tagihan atau menunggu orang bayar utang gitu, sumpek, menunggu 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 akhirnya pasrah karena ada sesuatu hal dibalik dari rencana orang yang tidak membayar kewajibannya kepada kita misalnya. Ada apa sih di balik rencana itu? Dan kita harus tunggu rencana apa sih yang sedang dilakukan oleh semesta kepada kehidupan kita. Sambil menunggu juga sambil berusaha mencari sesuatu hal, mencari jawaban lah intinya. Oke, dan kita lihat di sini uh,
apa kabar dari semesta ya untuk huruf-huruf. Oke. Kayak aku tuh jarang bikin video untuk Aquarius. Tuh lihat, dikasih hampir 20 menit lebih. Mungkin nanti 30 menit. Ketika kita tidak mendapatkan sesuatu ya. Kalau yang lain tuh Libra, Taurus, Pisces, yang lain itu dia dapat jatahnya juga gitu. Yang kadang jarang Virgo, Aquarius gitu kan, Sagittarius tuh malah mereka dapatnya tuh banyak. Jadi untuk kalian guys semua ya yang mungkin di sini lagi menunggu keuangannya dapat gitu yang belum. Nah, ini mungkin Allah sedang merencanakan untuk kamu tuh berlipat ganda dari hasil yang nanti tuh harusnya kamu dapetin. Misalnya tiap minggu kamu nggak dapet, sebulan kamu dapat sekali, kamu dapat 4 kali lipat dari apa yang kamu usahain seperti itu ya. Yang kadang ada orang yang nggak usaha apa-apa tapi dapat rezekinya banyak karena dia udah berusaha gitu sebelumnya dan dia melepaskan semuanya itu. Ya, akhirnya banyak keberuntungan dari arah lain yang tidak disangka-sangka ya. Oke, ada seseorang yang di sini tuh pengen ditelepon sama kamu. Telepon gue katanya gitu ya. Ada yang minta kamu telepon dia. Kenapa? Nggak dia dulu yang nelpon kamu. Aku lihat sih di sini tuh ada periode ya. Periode di mana dia itu sampai saat ini mungkin satu periode. 1 tahun ini dia menunggu kamu yang nelpon dia ada di sini ya. Nungguin kamu gitu. Dia yakin tuh kamu itu orang yang di sini bisa ada waktu buat dia walaupun ya dia ngerti kalau kamu tuh sibuk, kamu adalah orang yang independen. Kamu berdiri sendiri gitu. Kamu tuh nggak butuh banyak orang gitu ya. Orang yang banyak butuh sama kamu di sini ya. Ada yang menanti kamu ya. Ada yang di sini mungkin kehabisan cara gitu untuk bisa mendapatkan kamu lagi, untuk bisa bersama dengan kamu lagi mungkin karena kamu udah beda, udah punya kesibukan masing-masing juga gitu. Kamu udah punya hal yang kamu udah sayang sama diri kamu ya akhirnya di sini kamu tidak terlalu ke-trigger sama energi yang di luar gitu ya. Banyak hal yang kamu sukai dalam diri kamu gitu. Yang di sini akhirnya kamu enjoy ya. Kalau kamu udah enjoy sama diri kamu banyak yang kangen pengen ketemu lah apa gitu di situ ya. Itulah energi melepaskan sesuatu ya dari benar-benar kembali ke nol gitu. Segala sesuatu di nolin gitu kan. Oke. Ada di sini juga orang yang iri ya sama kamu, orang yang iri sama kamu di sini ada 3 orang, orang yang iri sama kamu, ya. Aku nggak tahu apa yang sebetulnya terjadi di luar dari pengetahuannya aku, ya, karena ada yang lebih maha mengetahui atas segala sesuatu gitu. Dia tuh ingin coba bagaimana supaya bisa masuk lagi ke dalam kehidupan kamu, ya. Ada sesuatu hal rencana yang dia pengen utarain sama kamu atau bisnis atau apa. Aku sih lihat kamu bakalan punya bisnis sendiri ya. Atau dia memang pengen konsultasi dengan kamu secara dunia kebisnisannya gitu. Ya di sini kamu tuh punya jiwa bisnis ya yang mungkin dari turunan kamu ya orang tuanya kamu dari nenek kakek sana gitu ya. Itu pinter berdagang atau pinter komunikasi di sini ya. Em, aku tuh ngerasa gini, ada orang yang sedang tidak sehat secara kesehatan yang butuh sebuah pencerahan dari kamu karena kamu orangnya di sini tuh kamu tuh dari kecil ya walaupun kamu punya kakak atau kamu memang sebagai seorang kakak itu omongannya kolot banget omongannya kayak orang tua gitu jadi kamu bisa memberikan satu eh, motivasi sih untuk orang tersebut ya. Oke. Ada orang yang mau chat kamu itu gimana gitu masih ragu-ragu takut kamu nggak terima atau takut kamu nggak mau balas gitu, ada sih. Padahal kamu tuh nggak seperti apa yang dipikirkan orang-orang di situ. Kamu tuh tipenya emang nggak kelihatan ramah gitu ya. Kalau ada yang nanya ya jawab gitu. Karena kamu tuh orangnya paling ngerti banget energi, urusan energi gitu. Kamu tahu orang yang sedang sibuk dan orang yang nggak benar-benar sibuk gitu ya. Jadi di sini ada rasa yang mungkin kamu udah capek gitu ya. Kamu udah capek, kamu emang bener-bener kerja keras banget gitu ya. Dan kamu juga butuh waktu kesendiriannya kamu di sini ya.
Kamu tinggal menikmati apa yang menjadi perjalanannya kamu yang tadi mungkin 4 kali lipat kamu akan mendapatkan poin-poin ketika kamu sadar, ya. Bener deh, Marisa juga ngalamin ya. Marisa tuh cuek banget ya sama temannya, cuekin aja lah gitu namanya juga kerja kita ya. Sedangkan teman-teman Marisa tuh dapat A, dapat B, dapat C gitu dari hadiah-hadiah yang aku dapat gitu ya dari para klien yang aku bagiin gitu. Nah, tiba-tiba aku inget nih, ternyata aku bisa ngasih apapun sama dia 4 kali lipat gitu untuk orang yang sabar, tapi bukan aku yang ngasih, tapi Allah yang ngasih cara untuk aku memberikan sesuatu kepada dia. Nah, semesta juga gitu. Justru orang yang sabar gitu, ketika udah waktunya itu bisa 4 kali lipat rezekinya dari hari-hari biasa. Kayak gitu. Ya, jadi untuk yang di sini sedang dalam posisi berjuang di bidang dagang gitu ya, usaha gitu, apapun itu usahanya. Kalau ada sesuatu yang belum datang ke kamu ya, ada sih gangguan energi negatif. Kenapa sih orang harus ada diganggu energi negatif? Biar dia ingat sama Tuhannya. Ya setelah itu, setelah beres, setelah bisa ngelewatin beberapa program-program semesta ya, nanti akan mendapatkan hasil 4 kali lipat sih untuk kamu ya. Apapun usaha kamu apa di bidang jasa gitu juga seperti itu. Karena semesta itu nggak pelit sih ya gitu. Kenapa belum sampai? Karena ada pemikiran kita yang belum terbuka di dalam mindset, di dalam intuisinya belum jalan gitu. Jadi fokuslah sama intuisi. Nah, si intuisi itu jadi nanti masuk ke alam bawah sadar dan kayak ngeriset gitu. Ya, itu aja yang bisa Marisa sampaikan ya. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang tidak bisa dipahami. Marisa lagi belajar juga, sama-sama belajar untuk mempertahankan vibrasi agar kita selaras dengan alam semesta ya. Oke, gitu aja. Makasih udah nonton videonya. Untuk kamu ya Aquarius, sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Aquarius selanjutnya. Sukses terus ya untuk kamu ya. Oke, dadah.